Saya ingin berbicara dari kitab Ester. Kitab Ester ini satu cerita yang sangat indah sekali, ya, dengan tokoh seorang wanita yang bernama Ester, saudara-saudara. Dan di dalam kitab ini ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita tarik bersama. Ada 3 hal yang saya akan angkat dari kitab ini, ya, saudara-saudara. Bagian yang pertama, di dalam keseluruhan cerita tentang Ester ini, kita melihat satu hal, yaitu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Coba kita baca sebagai ayat panduan kita dari Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita membaca kitab Ester ini, ya, dari pasal pertama terakhir itu sampai pasal yang ke-10, saudara-saudara, maka kita bisa merasakan dan kita bisa melihat bagaimana Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Atau dengan kata lain, segala sesuatu itu bekerja sedemikian rupa untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya, bagi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Karena kalau saudara membaca kitab Ester, maka di dalam kitab ini mulai ayat yang pertama sampai terakhir, saudara tidak akan menemukan satu kali pun ada kata Allah di situ. Aneh memang. Tidak ada tertulis Allah atau Tuhan atau Yehova atau apa. Jadi tidak ada. Tidak sebut satu kali pun nama Allah, tidak ada dalam kitab ini. Ini satu-satunya kitab unik. Tapi yang aneh, kalau kita membaca kitab ini, saudara-saudara, kita melihat bagaimana segala perkara itu sepertinya ditata dengan rapi. Tuhan menata step by step. Mulai dari bagaimana seorang ratu yang bernama Wasti, dia tidak mau menurut kepada suaminya, Raja Ahasveros. Lalu Wasti ini harus dibuang. Kemudian saudara-saudara, Ester, seorang gadis kebangsaan Yahudi, dengan satu cara yang ajaib, dia bisa menggantikan kedudukan Wasti ini, saudara-saudara. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa kita lihat. Bagaimana Allah sudah mengatur. Lalu saudara-saudara dikatakan Ester ini punya ayah angkat namanya Mordekai. Ini ayah angkatnya. Sebenarnya ini adalah saudara sepupu, tapi mungkin beda umurnya jauh. Dan karena Ester ini memang sudah yatim piatu, kemudian dipelihara oleh Mordekai dan diangkat sebagai anak. Bagaimana Mordekai, saudara-saudara, masuk menjadi bagian dari istana. Bagaimana dia membimbing Ester, saudara-saudara. Lalu dikatakan, saudara-saudara, ada satu kejadian. Kalau kita baca di dalam pasal yang kedua, di situ dicatat satu kali ada satu persekongkelan di mana ada orang-orang yang berkhianat kepada Raja Ahasveros. Mau membunuh Raja Ahasveros. Tetapi Mordekai dia mengetahui, lalu persekongkelan ini dia bongkar sehingga raja selamat. Tapi dikatakan Mordekai tidak mendapat apa-apa. Jadi dia tidak mendapat upah, dia tidak mendapat penghargaan, saudara-saudara. Itu di pasal 2. Tetapi kalau kita lihat di pasal 6, justru karena di pasal 2 Mordekai tidak mendapat penghargaan, dia tidak mendapat upah. Justru ini yang menyelamatkan Mordekai di pasal yang ke-6. Karena pada satu waktu raja tidak bisa tidur, dia gelisah malam itu. Akhirnya dia coba buka-buka buku catatan sejarah, saudara. Ya buka-buka. Lalu dia lihat di situ ada satu kejadian di mana dia diselamatkan oleh Mordekai. Lalu dia tanya, loh, Mordekai ini sudah dibalas enggak? Artinya sudah mendapatkan hadiah enggak atas jasanya ini? Lalu orang-orang di sampingnya berkata, belum. Mordekai belum mendapat apa-apa. Pas pada waktu itu, saudara, Haman ini musuh
daripada Mordekai, juga musuh daripada bangsa Yahudi, dia masuk. Dia masuk itu tujuannya, dia mau minta nyawanya Mordekai. Pas dia masuk, belum sempat Haman ngomong sepatah kata, raja sudah tanya kepada Haman. Haman, kira-kira orang yang berjasa kepada raja mendapat apa? Lalu Haman pikir, wah ini pasti saya. Karena dia memang waktu itu kedudukannya sangat tinggi. Lalu dia berkata, wah orang yang berjasa harus begini. Harus dikarak rame-rame dengan duduk di atas kudanya kerajaan mendapat mahkota. Lalu ada orang yang petinggi raja yang mengarak sambil berkata, inilah orang yang dikasihi, orang yang berjasa kepada raja, berjasa kepada negara, inilah. Saudara-saudara, lalu raja berkata, nah sekarang kamu perbuat itu kepada Mordekai. Nah itu singkat cerita saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara, kita melihat ya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah itu baik, apakah itu buruk. Termasuk seperti Mordekai tadi. Saudara pernah berbuat baik, tapi saudara dilupakan. Semuanya itu saudara-saudara mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau saya melihat bagaimana jalannya cerita ini saudara, saya melihat bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, tepat pada waktunya saudara-saudara. Dan yang lebih hebat lagi, bagaimana akhirnya Tuhan membebaskan bangsa Yahudi. Cerita Ester ini adalah satu cerita yang luar biasa. Karena di dalam cerita Ester ini kita melihat bagaimana iblis berusaha memakai orang yang bernama Haman untuk membinasakan bangsa Yahudi. Dan itu sudah pasti terjadi. Karena Haman sudah dapat kuasa, dia sudah menulis surat, dan surat itu sudah disebarkan ke seluruh kerajaan Ahasveros waktu itu. Kalau tidak salah ada 127 kerajaan yang dibawa Ahasveros. Bahwa pada tanggal 13 bulan 12, seluruh bangsa Yahudi di kerajaan itu akan dibunuh, disembelih. Itu pasti terjadi. Tetapi saudara-saudara Tuhan tetap dia memegang kendali. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak juga terlalu cepat, tetapi tepat pada waktunya. Dan segala sesuatu itu saudara-saudara mengerjakan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Memang dalam Ester ini kita tidak melihat ada nama Tuhan di situ. Tetapi di balik itu tangan Tuhan tetap memegang kendali. Tangan Tuhan tetap ada di situ. Dalam kehidupan kita pun juga demikian. Ya, ada seorang hamba Tuhan berkata demikian. Meski kita tidak melihat wajah Allah, tetapi bukan berarti tangan Allah tidak menyertai kita. Meskipun kita mungkin tidak bisa melihat Tuhan. Ya, seperti dalam Ester tidak ada Tuhan sepertinya. Tidak disebut ada Tuhan di situ. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita, saudara-saudara. Tuhan tetap dia mengerjakan segala perkara di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. So itu saudara, jangan saudara gelisah, jangan takut, jangan cemas dalam menghadapi segala sesuatu. Mari kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya. Kita melihat bagaimana di balik segala perkara, tangan Tuhan ada di situ, saudara-saudara. Tangan Tuhan tetap berkuasa dan Dia akan memberkati kita. Itu yang pertama dari kitab Ester. Yang kedua, kita baca itu di dalam Ester pasal 4 ayat 15 dan sampai ayat yang ke-17. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Nah, sudah ini adalah key point. Ini kunci kemenangan daripada Ester, Mordekai, dan seluruh bangsa Yahudi. Di mana letaknya? Yaitu di dalam doa dan puasa. Tadi sudah saya singgung bahwa secara manusia tidak ada yang bisa menyelamatkan bangsa Yahudi.
Karena keputusan itu sudah dijatuhkan dan sudah dimeteraikan dengan cincin raja yang saat itu dibawakan kepada Haman, saudara. Hebat ini Haman. Jadi dia bisa membawa cincin meterai raja dan dia membuat satu surat pemusnahan bangsa Yahudi, lalu dia tok dengan cincin itu dan itu tidak bisa diganggu gugat. Raja pun tidak bisa membatalkan, saudara. Walaupun itu cincin-cincinnya dia sendiri. Jadi secara manusia sudah tidak mungkin, tidak ada pertolongan bagi bangsa Yahudi saat itu. Tetapi saudara masih ada satu jalan, yaitu lewat doa dan puasa. Saudara. Kalau sudah mentok tidak ada jalan, saudara berdoa dan berpuasalah. Doa dan puasa akan mengubah segala keadaan, saudara-saudara. Dia akan mengubah segala sesuatu, membuka segala jalan, akan menolong segala permasalahan, saudara-saudara. Kita baca satu ayat perkataan Yesus di dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi saudara-saudara jelas bahwa ada kuasa di dalam doa dan puasa. Dan doa dan puasa mendatangkan segala berkat, mengubah segala keadaan. Mengadakan terobosan-terobosan baru di dalam kehidupan kita, di dalam hidup kerohanian kita. Jadi sebab itu saudara-saudara, jangan putus asa. Apa saja masalah saudara. Apa saja masalah saudara, jangan berputus asa. Sudah tidak ada jalan, saudara datang berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan bergerak. Kalau Tuhan yang bergerak, tidak ada yang bisa menghalangi. Saudara, ketika umat Tuhan berdoa dan berpuasa, gemetar segala musuh-musuh kita. Ini kunci daripada kemenangan mereka. Ketika orang-orang sudah tidak ada jalan, saudara-saudara, mereka cuma bisa datang kepada Tuhan. Berdoa dan berpuasa. Ayo berdoa dan berpuasa. Maka ketika mereka mulai berdoa dan berpuasa, Tuhan mulai bekerja. Dan saudara, kalau saudara perhatikan, ada 3 kitab pemulihan bangsa Yahudi, Esra, Nehemia, dan Ester. Ketiga kitab ini adalah kitab-kitab pemulihan, di mana menceritakan tentang bangsa Yahudi sesudah pembuangan di Babel. Ya, kalau saudara membaca, saudara tahu, saudara sedang membaca apa ini. Itulah Esra, Nehemia, dan Ester. Dan di dalam itu semua pasti ada doa puasa. Esra berdoa dan berpuasa. Nehemia berdoa dan berpuasa. Ester berdoa dan berpuasa. Dan kalau kita lihat dalam gereja perjanjian baru, murid-murid berdoa dan berpuasa. Saudara-saudara, betapa indah kalau kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan lewat doa dan puasa, saudara-saudara. Saudara akan tercengang-cengang, saudara-saudara. Dan yang ketiga, bagian ketiga yang kita lihat dari kitab Ester, kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 37, berbunyi demikian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yang ketiga, yaitu bahwa kita gereja Tuhan adalah lebih dari pemenang. Bukan cuma pemenang, more than conqueror. Lebih dari pemenang. Apa artinya lebih dari pemenang? Pemenang itu sudah hebat. Tapi firman Tuhan bukan berkata kita ini pemenang. Tapi Tuhan berkata kita ini lebih dari pemenang. Jadi kalau lebih dari pemenang itu artinya kita ini menang telak. Menang total, saudara. Bukan sekedar menang. Kalau bulu tangkis bukan menangnya itu karena jus ya. Lalu menang pepet-pepetan. Oh menang 17-16. Wah itu juga menang. Tapi itu bukan lebih dari pemenang. Pas menang, saudara-saudara. Kalau sepak bola 1-0 itu menang. Tapi itu bukan lebih dari pemenang. Kalau lebih dari pemenang itu 3-0. Nah itu lebih dari pemenang. Apalagi 6-0. Bagaimana kita melihat ayat ini digenapi di dalam Ester? Coba saya akan bacakan dari Ester pasal 9, mulai ayat 1. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13 ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi. Jadi perhatikan kita punya musuh. Terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya,
di seluruh daerah Raja Ahasiweros, membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka, dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka, karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Ayat 5, maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya, mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci mereka. Sudah lihat bagaimana Tuhan kalau bekerja membalikkan keadaan. Jadi tadinya orang Yahudi itu sudah tidak punya pengharapan. Mereka takut. Mereka cuma terima nasib. Mungkin mereka tadinya sudah rencana mau sembunyi di mana. Karena ini pasti dilaksanakan. Tanggal 13 bulan 12. Orang boleh sekehendak hatinya mencari orang Yahudi dan membunuh mereka. Itu undang-undang raja. Tetapi oleh sebab doa dan puasa, Allah mengubah. Ceritanya sudah bisa baca sendiri di Ester. Begitu luar biasa Allah mengubah. Haman yang mau membunuh Mordekai justru dibunuh. Cincin yang tadinya dibawa Haman sekarang dipercayakan kepada Mordekai. Dan luar biasa Tuhan mengubah itu, saudara. Dan kita lihat pada tanggal itu justru orang Yahudi sekarang yang keluar mencari mana musuhku. Lalu mereka dengan sekehendak hatinya membunuh musuh mereka. Nah inilah firman Tuhan katakan lebih dari pemenang. Kalau Tuhan sudah bekerja itu luar biasa. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu membela diri. Tapi Tuhan sendiri yang akan bekerja. Dan saudara saya yakin sepenuhnya, saudara-saudara, Tuhan masih bekerja. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal, saudara. Tuhan akan tetap menang dan kita di dalam Tuhan adalah lebih daripada pemenang. Itulah yang kita lihat dari ketiga hal ini. Jadi yang pertama dikatakan segala perkara bekerja bersama mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Yang kedua dikatakan doa dapat mengubah segala keadaan. Dan yang ketiga, kita lebih dari pemenang. Sebagai penutup saya baca dari Ester pasal 9 ayat 22. Ini kesimpulan dari Ester. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah, perhatikan saudara, duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Inilah Tuhan saudara dan Tuhan saya. Duka cita diubah menjadi sukacita. Perkabungan menjadi hari gembira. Malapetaka menjadi kemenangan, saudara-saudara. Tertindas menjadi satu kebebasan. Terbelenggu menjadi merdeka. Dan segala sesuatu Tuhan bisa ubahkan, saudara-saudara. Sebab itu selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Tapi ingat kuncinya lewat doa dan puasa. Sebab itu saudara-saudara belajarlah berpuasa. Dan saya tutup dengan satu ayat di dalam Mazmur 30 ayat 1 sampai ayat 6. Lalu kita loncat ayat 12. Nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan engkau telah menyembuhkan aku. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Ayat 12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Tuhan kita selalu punya pengharapan. Lewat doa dan puasa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya.